Bulan Desember merupakan bulan religius bagi umat Kristiani. Sebab pada bulan ini gereja Kristen di seluruh dunia merayakan momentum Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Bupati Asmat Elisa Kambu merayakan momentum Natal bersama Jemaat Sinai Maranu Kota Sorong di Gereja Baptis Anugerah Indonesia pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Momentum Natal tersebut dirayakan secara meriah, mulai dari pembukaan sampai pada penutupan, ibadah berjalan secara aman. Bupati Asmat pada sambutannya menyampaikan pesan, sekaligus ajakan kepada jemaat untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal pada malam ini. Pertama, syukur hanya bagi Tuhan yang berkenan mengizinkan kita semua bisa hadir di tempat ini dan bisa merayakan Natal tahun 2022. Ada teman kita, ada keluarga kita, ada orang dekat kita, ada yang bersama-sama dengan kita tapi tidak sampai hari ini bisa merayakan Natal bersama-sama malam ini. Ada yang sudah pergi mendahului kita. Kita ini termasuk yang paling beruntung. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan kesempatan kepada kita ada dan secara khusus bisa hadir pada malam hari ini untuk merayakan Natal. Para pendeta di wilayah 1 Kota Sorong dan Kabupaten Sorong malam hari ini kita ada semua dalam keadaan baik. Kita sudah beribadah, sudah dengar firman. Selanjutnya ya kalau bicara kesannya kira-kira begitulah. Kita sudah jalani tahun ini dari Januari sampai Desember hari ini. Pasti banyak suka dan duka. Banyak ada hal-hal yang pasti terpenting yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Nah, semua itu kita syukuri malam ini. Karena itu adalah berkat besar yang Tuhan izinkan Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Pribadi, keluarga, tapi juga keluarga besar GBI dan lebih khusus para pendeta, para pelayan di wilayah 1 Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa berkenan saya dan keluarga bisa ada bersama-sama. Jadi semua memang Tuhan atur begitu. Ya, kami karena kebetulan ada RUPS Bank Papua yang berlangsung 2 hari tanggal 7 dan 8 ya juga berkesempatan. Kalau tidak ada RUPS mungkin tidak bisa hadir juga malam ini, tapi itulah Tuhan. Ya, selanjutnya ya pesan firman Tuhan tadi sudah jelas untuk Natal atau pesan Natal untuk hari ini. Ya, jadi memang
kita yang masih Tuhan izinkan masih ada ini punya kewajiban untuk terus memberitakan kasih Kristus itu kepada siapa saja, kepada semua orang dimanapun kita berada, melalui kehidupan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan kepada siapa saja dimanapun kita berada. Karena memang benar realitasnya, ya, di mana kita ada pasti ada tiga hal tadi itu. Ada orang yang berteriak minta tolong supaya berita Injil ini bisa juga menjangkau mereka. Tapi yang lebih penting lagi, karena memang ini amanat firman ya seperti tadi disampaikan. Dan itu hanya kita lakukan saat kita masih ada, selagi matahari, selagi kita masih melihat. Karena nanti tiba waktunya, kata Amos 8 begitu, nanti tiba waktunya orang akan mengembara dari barat, timur, utara, selatan mencari firman, tapi mereka tidak menjumpai. Itu sebabnya wajib kita terus memberitakan Injil. Saya rasa ini yang penting untuk kita kerjakan. Ya, Injil ini kehidupan. Jadi, Injil itu kehidupan. Terus kita, kalau kita percaya Injil itu kehidupan, kekuatan kita juga tidak boleh bergantung sama orang lain begitu. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan mental bukan petarung, beda dengan dulu macam Bang Hosiodora. Mungkin sampai di kita itu juga masih ada petarung begitu. Kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang bukan petarung begitu. Mentalnya bergantung, terlalu bergantung sama orang. Akhirnya nanti kalau tidak ini kecewa, putus asa, terus berpikiran pendek, melakukan hal-hal yang sudah pasti merugikan orang lain, tapi lebih merugikan dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi maksudnya firman ini kehidupan begitu. Jadi saya harap mari kita harus tampil beda sedikit lah. Sebagai orang yang memiliki Yesus harus hidup beda. Jadikan firman sebagai kekuatan segala-galanya dalam menjalani hari-hari hidup kita. Jadi semua itu datang dengan sendirinya begitu. Jadi nah ini yang mungkin menjadi pesan untuk anak-anak muda, generasi muda sekarang. Karena ini sudah ada kota Sorong, ada Maibrat, ada Kabupaten Sorong, ada Sorong Selatan, ada Tamrawa, ini sudah ada Papua Barat Daya lagi. Jadi kamu harus tenang, fokus, utamakan Tuhan. Baru yang lain-lain itu nanti dia ikut pelan-pelan begitu. Kalau kamu andalkan kamu punya kekuatan lain-lain, tidak bisa. Ini yang penting. Jadi maksudnya firman tadi itu kira-kira intinya begitu. Jadi, kehidupan ini yang penting. Saya rasa itu. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa
kongres tetap kita laksanakan. Kalau tugas saya itu sudah pasti, pelaksanaan kongres itu kita laksanakan. Maksudnya dari sisi pembiayaan dan lain itu tetap kita laksanakan. Tinggal sekarang ini ya BPP mungkin dengan OC ya atau steering committee atau pengarah ini mungkin. Karena kita mau kumpul orang-orang muda sekarang ini, aduh agak kerepot semua gitu, dengan berbagai alasan, kesibukan. Jadi kita agak sedikit berat begitu. Tapi kita tetap komitmen untuk melaksanakan kongres. Nanti hasilnya bagaimana itu karena kita sendirilah yang menentukan. Jadi sekali lagi kongres tetap akan kita laksanakan. Kemarin terakhir